Yes. Ya. Kembali lagi di Midnight Live. Nah, tadi sebelumnya kita udah kasih informasi mudik sampai pilihan tempat wisata buat liburan lebaran ya. Buat libur lebaran. Kalau penonton nggak punya pilihan udah dipatok buat lembur lebaran. Nah, sekarang kita mau lihat situation up to date seputar mudik. Kita sudah terhubung dengan Rona Marina di Stasiun Senen Jakarta dan Dasyauli Hutahuruk di Cirebon, Jawa Barat. Kita sapa Rona dulu. Rona, selamat malam. Tampaknya saya masih belum bisa mendengar suara Rona ya. Penonton sudah dengar? Oke. Rona, seperti apa informasi di tempat Anda saat ini? Apakah Pasar Senen sudah mulai dipadati oleh pemudik, Rona? Iya, baik Reza, di Pasar Senen, Stasiun Kota Senen tepatnya, ini para pemudik ini tampak antusias dan juga ceria ya Reza. Karena kelihatan dari ekspresi para pemudik ini yang ramai meski sudah malam, karena memang kalau sudah malam ini di stasiun Pasar Senen justru kemarin-kemarin sempat sepi gitu Reza. Tapi kan ini sudah H-2 lebaran ya, karena tadi sudah dikhususkan dalam sidang isbat. Dan kemudian kita masuk lagi nih. Nah ternyata sekarang cukup bahkan jauh lebih ramai dibandingkan dengan sekitar 1 jam yang lalu Reza. Kita lihat ya di sini padat sekali nih. Para pemudik ini ternyata dari jadwal yang sudah disediakan oleh KAI Daob 1, ini kebanyakan mereka yang akan ke Pasar Senen yang akan berangkat dari daerah yang ada di Jawa Tengah, yakni di daerah Sepul dan juga di daerah Semarang tentunya. Nah untuk stasiun Pasar Senen dan KAI Daob 1 Jakarta, ini akan menyediakan sekitar 96 gerbong kereta api. 6 gerbong kereta api setiap harinya. Mana ini juga ada kereta tambahan sekitar 6 begitu ya untuk setiap harinya lewat dari stasiun Pasar Senen ini. Nah ini termasuk antrian dari masyarakat yang akan segera berangkat menuju ke kota tujuan, yakni di Semarang atau berhenti di stasiun Tawang begitu nantinya. Nah untuk setiap harinya bahkan dari tanggal 11 Maret hingga hari ini maksud saya ini sudah ada ataupun sudah terjual sekitar lebih dari 1 juta kursi untuk kereta api jarak jauhnya di sini. Nah, coba ya Reza kita tanya nih seperti apa sih antusias masyarakat yang ada di sini dan nantinya mereka akan kemana. Ini di sini ada salah seorang penumpang. Halo Mas, selamat malam. Ya, malam. Ya, dengan Mas siapa? Joni. Mas Yudi. Jodi. Mas Jodi ya. Mas Jodi mau kemana Mas dan kenapa? Mau ke Indramayu. Mau ke Indramayu dan kenapa sih Mas ngambil keberangkatan hari ini? Ya mungkin dari pekerjaan juga sih di hari ini dapat liburnya. Ini mau pulang kampung ya Mas, sama siapa Mas? Saya sendiri Kak. Sendiri. Oh, sendiri, mungkin Masnya masih jomblo juga ya Mas ya? Sudah punya istri. Oh alhamdulillah sudah punya istri. Terima kasih ya Mas ya kalau gitu, selamat sampai tujuan. Nah ternyata benar ya Reza, seperti saya dan Anda yang tidak di ACC cuti, ini Masnya baru di ACC cutinya pada hari ini begitu. Dan yang menarik Reza juga bisa dilihat di belakang saya di sana. Nah ini adalah salah satu yang merupakan fasilitas yang sudah disediakan oleh stasiun Pasar Senen, yakni ruang tunggu ataupun taman bermain untuk anak-anak, terutama untuk mereka yang masih balita ya, karena anak-anak biasanya kan nanti takut lebih tantrum begitu ya kalau misalkan tidak disediakan tempat-tempat yang memang untuk hiburan bagi mereka. Nah ini juga membuat orang tua ini juga bisa lebih waspada dan juga bisa membuat orang tua lebih tenang ketika akan membawa anak-anak mereka untuk pergi mudik begitu Reza. Dan memang stasiun Pasar Senen ini juga untuk informasi tambahannya, ini dari kemarin ini sempat ada mudik gratis yang dilakukan atau diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, dan ini merupakan salah satu komitmen dari pemerintah yang sudah disediakan oleh berbagai macam lembaga, yakni menyediakan mudik gratis bagi masyarakat menggunakan kereta api agar masyarakat ini bisa lebih terbantu ketika mereka akan pulang kampung
bertemu dengan sanak saudara, keluarga, dan rekan-rekannya. Dan demikian Reza dari Stasiun Pasar Senen, kembali ke Anda di studio. Oke, Rona, terima kasih atas laporannya langsung dari Stasiun Pasar Senen. Kita beralih ke Dasya. Dasya, seperti apa situasi terkini di tempat Anda saat ini, Dasya? Ya Mas Reza dan juga Aumania, selamat malam. Betul sekali, saat ini kami tengah berada di Cirebon, di Jawa Barat, di mana saat ini kami tengah berada di jalur arteri Pantura, tepatnya di Jalan Brigjen Darsono, Perempatan Pemuda. Ini mana Mas Reza, saat ini nih ya, sudah ramai sekali masyarakat yang tengah melakukan perjalanan mudik malam hari ini. Di mana kalau misalnya, kalau boleh jujur nih ya, aku udah banyak ngobrol nih sama pemudik-pemudik di sini. Banyak dari mereka yang bilang nih, kalau mereka lebih suka nih kalau perjalanan motor, perjalanan mudik, mereka lebih suka berangkat malam. Jadi kalau misalnya malam-malam gini nih, pasti ngelihat banyak sekali pemudik yang tengah melakukan perjalanan. Nah, gak hanya itu, Reza, aku juga baik ngobrol tentang perjalanan menggunakan mobil. Apa sih kendala untuk mudik tahun ini? Mereka bilang kalau untuk tahun ini tuh di kota Cirebon lagi hujan-hujannya. Jadi seluruh pengemudi, seluruh masyarakat yang tengah melakukan perjalanan mudik terus dihimbau untuk berhati-hati dalam melakukan perjalanan mudik. Tapi aku juga nanya nih sama mereka, kira-kira untuk Lebaran tahun ini apa sih yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Mereka bilang ya tahun ini ya seperti Lebaran tahun-tahun sebelumnya, nggak ada yang beda sih. Tapi mereka seneng banget karena akhirnya bisa kembali kumpul dengan keluarga dan ya merayakan Hari Raya Lebaran bersama dengan keluarga tercinta. Gitu Mas Reza. Oke, Dasya, selama melakukan peliputan arus mudik udah kemana aja nih, Dasya? Boleh dong ceritain di sini sama penonton? Aku selama di sini aku udah keliling-keliling sih, tapi aku di sini tuh punya teman kebetulan. Temanku dari pas kuliah dulu. Jadi kemarin tuh dia udah ajak aku keliling-keliling. Tadi juga aku udah sempat ke Majalengka nih, ke rest areanya untuk ketemu dengan pemudik-pemudik. Ya aku ngobrol banyak lah sama pemudik-pemudik di situ. Ya mereka bilang sistem one way ini ya menguntungkan mereka, tapi masih ada macet di beberapa titik. Tapi mereka bilang bahwa Lebaran tahun ini juga agak sedikit berbeda karena nggak seramai tahun lalu nih, tapi balik lagi mereka senang karena Lebaran tahun ini mereka dapat berkumpul dengan keluarga. Gitu Mas Reza. Ada pengalaman menarik nggak selama melakukan peliputan, Dasya? Pengalaman menarik sih banyak sih ya, cuman karena aku di sini pertama kali di Cirebon, pastinya aku butuh bantuan temanku. Jadi ya kayak tadi aku bilang, kita keliling-keliling, kemudian ternyata kota Cirebon itu seru banget, kulinernya juga enak-enak banget, jalannya juga ya gede-gede, jadi enjoy selama perjalanan di sini. Dan gak hanya itu, aku juga video call terus sih sama teman-teman tim monitor mudik lainnya dari Tegal, dari Cikampek, dari Merak. Ya kita semua bercerita, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat nih selama perjalanan monitor mudik ini seperti apa. Ya banyak keluh kesah, tapi juga banyak kesenangan karena dapat melaporkan situasi terkini untuk arus mudik tahun ini. Gitu Mas Reza. Ya, Dasya udah wisata kuliner belum di Cirebon? Udah nyobain apa aja nih makanan-makanan favorit di sana? Kalau wisata kuliner sih sejujurnya belum banyak ya. Tapi kalau misalnya makanan-makanan khas Cirebon yang pasti, yang penting-penting atau yang terkenal sudah aku cobain semua. Ada empal gentong, ada nasi jamblang, dan ternyata rasanya enak-enak semua dan harganya murah-murah. Cocok sih di lidah aku, jadi kalau misalnya Mas Reza ke Cirebon mungkin bisa banget nih coba nasi jamblang dan juga empal gentong. Ada yang terkenal, banyak banget yang terkenal di sini. Nanti aku kalau misalnya Mas Reza ke Cirebon, aku yang kasih tahu deh kemana. Iya, penonton juga minta dibawain empal gentong kan? Iya. Sampai kapan Dasya melakukan tugas peliputan arus mudik di Cirebon? Rencananya aku kebetulan udah semingguan ya dari tanggal 13 dan rencananya besok pulang kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan keluarga tercinta. Jadi menurut aku sih sebenarnya kurang lama ya karena seru ternyata di Cirebon. Harusnya lebih kalau bisa 2 minggu. Tapi kalau emang dikasihnya cuma jatahnya seminggu ya udah nggak apa-apa. Oke, nanti saya minta bosnya Dasya perpanjang sampai sebulan ya. Ya. Biar makin seru ya. Oke Dasya, ada nggak pesan-pesan buat mungkin teman-teman di kantor ataupun pesan-pesan buat para pemudik? Ada nggak Dasya?
Iya, buat para pemudik pastinya dihimbau ya untuk terus menjaga keselamatan dan juga kesehatan agar dapat sampai di tujuan dengan selamat. Tapi Mas Reza, aku pengen ngasih kasih pesan nih buat teman-teman tim monitor mudik lainnya. Kalau boleh aku sebutin nama-namanya. Ada Tera, ada Indira, ada Endita, ada Brili. Di 3 titik lainnya, teman-teman semangat semuanya. Besok kita pulang, nanti kita akan bertemu dan kita akan curhat-curhat bareng. Gitu Mas Reza. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Dasya dan juga Rona. Sebelumnya sudah melaporkan dari stasiun Pasar Senen. Dan baru saja kita tahu informasi terupdate dari Dasya yang saat ini ada di Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu lagi nanti di Kedoya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.